Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Tren untuk matematika yang lebih mudah dan yang lebih gampang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal TPS UTBK yang berhubungan dengan sudut dan juga perubahan luas. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Yang nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jika AD sama dengan BD, AD sama dengan BD, berarti ini segitiga sama kaki. Jika sudut P sama dengan 55 derajat, maka di sini dia 55 derajat. Sudut Q 48 derajat. Maka sudut X adalah yang ditanya yang ini, sudut X. Nah, konsepnya kalau segitiga sama kaki, maka besar sudutnya ini yang 55 ini sama dengan besar sudutnya di sini. Maka di sini boleh kita buat 55 derajat. Berarti sudut B ini adalah 55 derajat ditambahkan dengan 48 derajat. Berarti ini sama dengan 103 derajat. Nah, totalnya ini 103 derajat. Yang ini 55. Maka si X-nya sudah bisa kita cari. X sama dengan 180 derajat dikurang 103 derajat. Totalnya ini tadi ditambahkan dengan 55 derajat yang ini. Maka ini sama dengan 180 derajat dikurang 158 derajat. Maka X-nya adalah sebesar 22 derajat. Ini dia jawabannya. Yang B. Kita lanjut yang nomor 2. Sebuah persegi panjang jika panjangnya dikurangi 20% dan lebar ditambahi 20%, maka luasnya adalah. Nah, yang dimaksud di sini begini. Misalkan luas yang pertama itu sama dengan panjang yang pertama dikalikan dengan lebar yang pertama. Inilah luas yang pertama persegi panjang sebelum dikurangi dan sebelum ditambahi lebarnya. Nah, berarti kalau dia luas yang kedua, panjang yang kedua dikalikan dengan lebar yang kedua. Luas yang kedua ini adalah luas setelah panjangnya dikurangi 20% dan lebarnya ditambahkan 20%. Maka sebelumnya kita cari dulu berapa P2-nya. Nah, P2-nya kan panjangnya dikurangi 20%. Berarti kita anggap awalnya 100% dikurangi 20%. Nah, dikalikan dengan P1-nya. Berarti ini sama dengan 80% P1. Lebar yang kedua ditambah 20%. Maka ini 100% ditambah 20% dikalikan dengan lebar yang pertama. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 120% dari lebar yang pertama. Nah, inilah perubahan panjang dan perubahan lebar setelah dikurang 20% dan ditambah 20%. Maka dari sini L2-nya sama dengan P2. P2-nya adalah 80% P1 dikalikan dengan L2. L2-nya adalah 120% dikalikan dengan L1. Sama dengan 80% P1 dikalikan dengan 120% L2. Ini sama dengan 96%
P1 dikalikan dengan L1. Artinya luas yang kedua itu yang sudah berubah itu adalah 96% dari luas yang pertama. Berarti ini 96% L1. Berarti kan dia mengalami apa? Mengalami perubahan sebanyak 4%. Artinya luasnya berkurang sebesar 4%. Ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut yang nomor 3. Jika sisi bujur sangkar ditambah dengan 20%, maka luas bujur sangkar setelah meningkat adalah. Nah, yang diminta di dalam soal ini sebenarnya adalah tambahan luas jika sisinya ditambahkan 20%. Maka pertanyaannya ini kita perbaharui. Luas bujur sangkar meningkat berapa persen? Ini yang ditanyakan. Nah, jadi caranya begini. Kita anggap luas yang pertama itu adalah sisi pertama dikalikan dengan sisi pertama. Dia bujur sangkar, S kali S. Nah, yang ini kita anggap 100% ya. Luasnya juga 100%, sisinya juga 100%. Nah, kemudian luas yang kedua ada penambahan setiap sisinya 20%. Maka ini kita katakan S2 dikalikan dengan S2. Nah, berarti kita cari dulu S2-nya. S2 sama dengan 100% ditambahkan dengan 20% dari S pertamanya. Nah, maka ini sama dengan berapa? 120% dari sisi pertamanya. Maka bisa kita cari L2-nya sama dengan S2. S2 itu adalah 120% dari S1 dikalikan dengan S2. 120% S1. Nah, 120% dikalikan dengan 120% sama dengan 144%. Dikalikan dengan S1 dikalikan dengan S1. Berarti ini sama dengan berapa? Luas yang kedua ini adalah 144% dari luas yang pertama. Berarti kan dia mengalami penambahan atau peningkatan luas sebesar 44%. Tadi kan luas awalnya kita anggap 100%. Nah, luas yang keduanya setelah ditambahkan sisinya 20% memperoleh 144% dari L1. Jawabannya yang E. Kita lanjut yang nomor 4. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas. Berapakah nilai Y? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertamanya X sama dengan 110, pernyataan keduanya Z sama dengan 135. Nah, caranya begini. Masing-masing kita coba dulu satu pernyataan ke dalam soalnya. Berarti kita coba yang pertama, X-nya sama dengan 110. Hanya yang pertama ya. Ini 110 derajat. Nah, kalau di sini 110 derajat, maka di sini bisa kita cari ya. 180 kurang 110 sama dengan 70 derajat. Nah, perhatikan. Dari soal kan dikatakan dua garis sejajar. Kalau dua garis sejajar, maka besar sudutnya di sini sama dengan di sini. Berarti ini boleh kita tulis 110 derajat dan juga di sini 70 derajat. Nah,
Kita kan hanya menggunakan satu pernyataan, belum pernyataan yang kedua. Nah, padahal ditanya berapakah nilai Y. Nah, si Y ini belum bisa kita cari. Kenapa? Karena di sini masih belum ada nilai sudutnya. Ya. Nah, artinya apa? Kalau hanya satu pernyataan tidak cukup untuk mencari si Y. Masuk kita ke pernyataan yang kedua. Hanya yang kedua. Z-nya sama dengan 135 derajat. Nah, maka kita tulis di sini Z-nya sama dengan 135 derajat. Berarti di sini sudah bisa kita cari 180 kurang 135 itu sama dengan 45 derajat. Nah, kita kan hanya menggunakan pernyataan yang kedua, berarti yang ini kita anggap belum ada. Nah, kalau hanya pernyataan yang kedua ini, si Y ini belum bisa kita cari. Karena di sini belum tentu kita tahu berapa sudutnya. Nah, artinya apa? Harus kedua pernyataan ini kita gunakan secara bersama-sama untuk memperoleh nilai si Y ini. Y-nya sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat tambah 45 derajat itu sama dengan 115 derajat. Berarti ini hasilnya 65 derajat. Dapatlah si Y-nya. Nah, kita masuk ke pilihan ganda. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini udah salah ya. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini juga salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini yang benarnya. Harus kedua-duanya kita gunakan supaya kita peroleh nilai Y-nya. Berarti sudah pasti si D dan juga si E udah salah. Sebuah lingkaran berjari-jari 1 cm maka titik-titik. Nah, kita mau menentukan pernyataan dari A sampai E ini yang mana yang benar. Nah, berarti caranya gini. Masing-masing kita cari luasnya dan juga kelilingnya. Maka luasnya sama dengan V R pangkat 2 sama dengan V R-nya kan 1 pangkat 2. Maka ini tetap juga hasilnya V. Jadi luasnya adalah V. Nah, kemudian kita cari kelilingnya. Keliling itu rumusnya apa? 2VR. Karena R-nya sama dengan 1, maka kelilingnya sama dengan 2V. Gitu dia. Kita cocokkan dengan pilihan gandanya. Luas lingkaran sama dengan keliling lingkaran. Ini salah. Luas lingkaran lebih besar dari keliling lingkaran. Ini juga salah. Luas lingkaran lebih kecil dari keliling lingkaran. Nah, ini yang benar. Luas lingkaran sama dengan 2 kali lingkaran. Ini salah. Tidak dapat ditentukan. Ini juga salah. Kita lanjut yang nomor 6. 40% dari 110 sama dengan berapa persen dari 300? Nah, caranya gini. 40% itu sama dengan 40 per 100 dikalikan dengan 110. Kata dari ini berarti dikalikan. Sama dengan berapa persen? Berarti ini kita anggap Y persen. Y persen berarti Y per 100 juga ya. Dikalikan dengan 300. Nah, berarti ini kita coret nolnya. Ini juga sama ya, kita coret nolnya. Maka 4 kali 11 itu 44 sama dengan Y kali 3, 3Y. Maka dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 44 per 3. Ini sama dengan 14/2 per 3. Ini dia jawabannya. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 7. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. BC-nya yang ini ya. Udah ada dibuat tandanya. Sama dengan DC.
Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat, di sini dia 36 derajat, dan Q sama dengan 50 derajat. Q-nya berarti di sini. Maka nilai X adalah yang ditanya ini. Kita harus tahu dulu berapa besar sudutnya ini dan juga ini. Nah, perhatikan, ini sama panjang. Berarti segitiga sama kaki. Artinya, besar sudutnya ini sama dengan besar sudutnya di sini. Jadi, 180 derajat dikurang 50 sama dengan 130. Nah, karena ini sama besar sudutnya, kita bagi 2. Hasilnya adalah 65 derajat. Nah, berarti di sini 65 derajat. Di sini juga 65 derajat. Nah, berarti kalau ini 65 derajat, otomatis ini sudah bisa kita cari. Berarti di sini adalah 180 dikurang 65 sama dengan 115 derajat. Nah, kemudian kita cari si X-nya. 180 derajat dikurang 115 derajat ditambahkan dengan 36. Berarti ini sama dengan 180 derajat dikurang 151. Hasilnya adalah 29. Ini dia derajat ya. Maka jawabannya yang B.